Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua berkata di sana, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Saudara-saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan karena Allah mempunyai satu rencana yang besar dalam kehidupan Abraham sendiri, bahkan juga bagi bangsa Israel. Saudara, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua adalah bagian dari panggilan Allah sekali lagi kepada Abraham. Dan ayat ini saudara menunjukkan bahwa rencana Tuhan atau rencana Allah tidak hanya tentang masa depan Abraham secara pribadi, tetapi juga tentang dampak hidupnya bagi banyak bangsa atau bagi orang lain. Saudara, panggilan Tuhan selalu disertai oleh janji dan tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Allah memiliki rencana yang besar dalam kehidupan Abraham, bahkan juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang merancangkan masa depan terhadap umatnya. Dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Saudara, Abraham dia belum melihat bukti apapun di depan. Namun Tuhan menetapkan tujuan yang besar bagi Abraham. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham dia hanya melangkah dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan dia. Saudara, kita sering melihat keterbatasan diri kita. Tetapi Tuhan sendiri dia melihat potensi dan rencananya dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan menyuruh kepada kita, dia sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia akan memberkati kita dan menuntun kita kemanapun kita pergi. Saudara, berkat yang kedua adalah di mana berkat Tuhan bersifat menyeluruh dan nyata terhadap Abraham. Saudara, janji Tuhan kepada Abraham itu nyata. Tuhan berjanji dia akan memberkati Abraham. Dikatakan, "Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Saudara, berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi, tetapi berkat Tuhan juga bicara mengenai perlindungan, bicara mengenai pengaruh, dan juga bicara mengenai reputasi yang baik kepada Abraham. Saudara, semua itu datang bukan untuk meninggikan diri Abraham, tidak. Tetapi saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah Abraham. Saudara, renungan kita saudara, berkat Tuhan membawa kebaikan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mengarahkan untuk kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk kesombongan diri saudara, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau dituntun Tuhan, dan ketika Tuhan membuat segala sesuatu berhasil dalam hidupmu, Tuhan memberkati hidupmu, maka segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan yang melayakkan semuanya itu. Saudara, yang ketiga saudara, tujuan akhir berkat adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menegaskan, dikatakan, "Dan aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, ini adalah inti dari panggilan Abraham sendiri. Tuhan tidak memberkati agar berkat itu berhenti pada diri Abraham itu sendiri. Tetapi saudara, berkat itu akan mengalir kepada bangsa yang lain. Karena itu dikatakan, "Melalui engkau ada banyak bangsa akan terberkati." Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya seharusnya memberikan dampak melalui sikap, melalui perkataan, melalui tindakan, dan juga melalui berkat Allah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Di tengah-tengah gereja di mana kita berada, di tengah-tengah keluarga di mana kita berada, di lingkungan kita berada, bahkan dimanapun kita berada di tengah-tengah dunia ini,
kita menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan sudah memberkati kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Tetapi semuanya ada di dalam rencana dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Tuhan berbicara kepadamu dan Tuhan memanggilmu untuk melangkah kemanapun engkau pergi, taat dan beriman kepada Dia, maka Tuhan akan menunjukkan berkat-berkat Allah mengalir dalam hidupmu. Rencana Tuhan akan berjalan dengan indah dalam hidupmu ketika engkau memiliki iman kepada Dia. Abraham disebut sebagai bapa segala orang percaya atau bapa beriman. Karena apa? Karena Abraham tidak melihat apa yang ada di depan, tapi dia terus melangkah dan meyakini bahwa apa yang aku lakukan, aku berjalan bersama dengan Tuhan dan aku akan menggapai apa yang tidak aku lihat karena iman yang menuntun Abraham. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.